Perkenalkan, nama saya Nur Fitriani Abdullah dengan NIM 211011030019. Program di sini tugas saya adalah menggambarkan akar dari tumbuhan kacang tanah. Perkenalkan, nama saya Nufrani Repi, NIM 211011030011. Saya akan menggambar batang tanaman jagung. Perkenalkan, saya Regal Genelia Anto dengan NIM 211011030029. Kesempatan untuk menggambar bagian-bagian bunga kembang sepatu. Perkenalkan, nama saya Francisca Juventini Mandas dengan NIM 211110030023. Dari saya mendapat bagian untuk menggambar daun dan biji dari tanaman jagung. Nama saya Arima Juki, NIM 211011030044. Di sini saya menggambarkan daun, buah, dan biji pada tumbuhan kacang tanah. Perkenalkan, nama saya Pasha Tumio dan dengan NIM 211011030061. Saya akan menggambar bagian akar dari tumbuhan jagung. Perkenalkan, nama saya Brandon Pangau dengan NIM 211011030077. Pada praktikum kali ini saya mendapat bagian untuk membuat kesimpulan dan pembahasan. Perkenalkan, nama saya Revika Udampo dengan NIM 211011030072. Dari prodi saya akan menjelaskan bagian dari tanaman bunga kembang sepatu. Perkenalkan, nama saya Rindiani Senggasi, NIM 211011030062. Tugas untuk menjelaskan tentang tanaman kacang tanah. Perkenalkan, nama saya Novita Datuage dengan NIM 211110030088 dan saya akan membuat tugas menggambar bagian batang dari kacang tanah. Saat ini saya akan menjelaskan morfologi dari tanaman jagung atau siamais. Yang pertama, tanaman jagung memiliki akar dengan jenis serabut atau berakar serabut. Yang kedua, batang. Batang tanaman jagung berbentuk silindris dan tidak bercabang. Batang tanaman jagung terdiri atas ruas batang dan buku ruas. Ruas dari batang tanaman jagung ini dilapisi oleh pelapa daun. Yang ketiga adalah daun. Daun tanaman jagung berbentuk memanjang dengan tulang daun sejajar, dan tulang daun terletak di sini. Helaian ini adalah helaian daun dan ini pelapa daun. Kemudian bunga. Tanaman jagung memiliki susunan bunga yang disebut diglis, yaitu memiliki bunga jantan dan betina yang tidak bersama dalam satu tanaman, karena bunga jantan terletak di bagian paling atas tanaman jagung, sedangkan bunga betina terletak di tongkol. Berikutnya adalah buah tanaman jagung. Buah tanaman jagung terdapat rambut yang disebut dengan silk. Kemudian ini disebut dengan daun kelobot. Kemudian di sini ada tongkol. Di sini ini disebut dengan tongkol. Berikutnya adalah kernel. Kernel ini adalah tempat melekatnya biji tanaman jagung. Tanaman jagung memiliki biji monokotil atau berbiji satu. We got history, got me feeling the nostalgia when you look at me, thinking about what could have happened or what could have been. Finally your face, I know it, that a sight to see. Take my time, then take your clothes off one more time maybe. Acting like you don't recall it, ain't impressing me. Didn't come to see your friends, I know you came for me. Like your dress, but you fit better in my wrinkled tee. We moved on to newer things, but Akar pada kacang tanah termasuk akar tunggang, buah, di dalamnya ada biji. Kemudian batang pada kacang tanah mempunyai ukuran pendek dan berbuku-buku dan termasuk jenis perdu tidak berkain. Kemudian daun
berbentuk majemuk bersirip genap terdiri dari 4 anak daun bulat oval. Berikut merupakan bagian-bagian dari bunga kembang sepatu. Yang pertama adalah putik dan benang sari, yang berperan sebagai alat reproduksi pada bunga. Putik berperan sebagai kelamin betina, dan benang sari berperan sebagai kelamin jantan. Yang kedua adalah mahkota bunga, yang berfungsi sebagai pelindung alat kelamin pada bunga. Yang ketiga adalah kelopak bunga, berfungsi untuk melindungi bunga saat kuncup. Yang keempat adalah tangkai bunga, yang berfungsi sebagai penyokong dan penghubung antar bunga dengan ranting. We got history, got me feeling the nostalgia when you look at me. Thinking about what could have happened or what could have been. Finally your face, I know it, that a sight to see. Time to take your clothes off one more time, maybe. Acting like you don't recall it, ain't impressing me. Didn't come to see your friends, I know you came from me. Like your dress, but you fit better in my wrinkled tee. We moved on to newer things, but we got history. Put my feelings all aside, don't know what I'm... Berdasarkan praktikum yang dilakukan, yaitu melihat morfologi tumbuhan, kita dapat menyimpulkan bahwa morfologi tumbuhan dapat menjadi tolak ukur untuk menentukan tanaman tersebut masuk ke jenis tumbuhan monokotil ataupun dikotil. Berdasarkan ciri-ciri yang ada pada tanaman jagung termasuk ke dalam golongan tumbuhan biji berkeping satu atau monokotil. Hal ini didukung oleh morfologi daun yang bertulang dan memiliki pelepah, biji berkeping satu dan tidak memiliki cabang pada batang. Sedangkan tanaman kacang tanah masuk ke dalam golongan tumbuhan berkeping biji dua atau bisa disebut dengan dikotil. Kacang tanah masuk ke dalam golongan tumbuhan dikotil karena daunnya memiliki batang, daun dan urat daun, memiliki biji berkeping dua dan pada batangnya terdapat percabangan. Dan bunga kembang sepatu masuk ke dalam jenis tumbuhan dikotil.